Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Hidayat, peserta Latsar CPNS 2021. Kali ini saya hendak membuat resume mengenai pembelajaran agenda ketiga dengan topik manajemen ASN. Dari pembelajaran kali ini, saya memahami bahwa manajemen PNS sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN ialah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut karena tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam mencapai tujuan tersebut semakin banyak dan berat, baik berasal dari luar maupun dalam negeri. Tantangan yang dihadapi diantaranya efektivitas pemerintahan yang sangat rendah karena rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Kedua, pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik. Ketiga, politisasi birokrasi terutama terjadi semenjak era desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah berusaha mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Perubahan dasar manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu: 1. Perubahan dari pendekatan personel administration menjadi human resource management, sehingga pengelolaan ASN menjadi lebih baik karena dipandang sebagai sumber daya manusia yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Yang kedua, perubahan pendekatan dari closed career system menjadi open career system, sehingga dalam manajemen ASN mengedepankan kompetensi, baik pengadaan maupun promosi dan pengisian jabatan. Ketiga, menempatkan ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan paparan di atas, menurut saya sangat penting untuk lebih mendalami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana di dalamnya dijelaskan mengenai: 1. Kedudukan ASN, 2. Peran ASN, 3. Hak dan kewajiban ASN, 4. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dimaksud ASN ialah PNS dan P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tugas ASN adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan yang bisa berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Pengembangan kompetensi. Sementara itu, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, diantaranya jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Yang terakhir, pembangunan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN antara lain: pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN pertama, melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, santun, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku ini memiliki fungsi sangat penting dalam birokrasi, dalam penyelenggarakan pemerintahan, antara lain: 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku,
dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Menurut saya, sangat penting bagi setiap ASN untuk menjadikan konsep-konsep di atas sebagai panduan agar terwujud tujuan manajemen ASN seperti yang sudah disebutkan di awal. Demikian resume yang saya buat untuk materi Latsar CPNS agenda ketiga dengan topik manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.